Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya di sini sedang bersama Bapak Parino selaku Sekretaris Desa Argosari, Siku 5. Nah, saya ingin menanyakan beberapa hal tentang bagaimana penanggulangan COVID-19 di Desa Argosari. Baiklah Pak, pertanyaan yang pertama yang saya sampaikan, yang pertama itu bagaimana cara penanggulangan pencegahan COVID-19 di desa ini, Pak? Baiklah, yang pertama di bulan Maret kami telah melakukan penyemprotan di tempat-tempat umum seperti sekolahan, terus kantor desa, di posyandu, di pustu, di polindes, dan juga di PAUD dan juga musola serta masjid yang ada di Argosari. Kemudian dilanjutkan pada awal April itu di tanggal 1 dan 2 itu di rumah-rumah warga oleh Bapak RT dari mulai RT 1 sampai RT 12 yang dikoordinir oleh masing-masing para dusun. Itu sudah dilakukan oleh pemerintah desa kami, dan juga kami membuat leaflet atau edaran himbauan melalui kertas kami sebarkan ke seluruh warga masyarakat yang kami tempel di tempat umum dan di rumah warga, serta kami memberlakukan himbauan untuk tidak melakukan berkumpul bersama lebih dari 10 orang dalam satu ruangan dan sebagainya. Terus kami juga membuat satu baliho pengumuman pencegahan tentang COVID, terus bagaimana cara memperlakukan hidup ini bersih, sehat dengan melakukan cuci tangan pakai sabun dan serta taat mengikuti protokoler tentang COVID-19 ini. Begitu. Dalam penerapan itu kan tidak semua orang mentaati kan Pak. Bagaimana cara mensiasati orang-orang yang ngeyel ini Pak? Kami tidak pernah istilahnya membuat satu peraturan yang melarang atau sebagainya. Kami hanya bersifat himbauan karena pandemi yang ada di desa ini tentunya akan berbeda dengan pandemi yang ada di kota. Jadi kami sebatas memberikan himbauan, tidak pernah melarang, hanya kami menghimbau agar tidak melakukan perkumpulan secara massal misalnya kan. Pertemuan-pertemuan RT juga sudah kami tiadakan dikarenakan pandemi ini. Terus kalau misal masih ada orang yang ngeyel, tidak mau pakai masker dan sebagainya, itu ya hanya sebatas kami peringatkan. Ketika memang tidak mau, akan kembali lagi kepada pribadi mereka masing-masing dengan memberikan pengertian, semisal kalau Bapak tertular sakit dan sebagainya, yang rugi bukan hanya Bapak sendiri, bisa keluarga, bisa lingkungan, bahkan bisa keluarga desa. Alhamdulillah tidak ada yang ngeyel, dalam artian mereka semua taat mengikuti aturan tersebut. Tentunya dalam hal ini kan ada dampak-dampak tersendiri kan Pak, dengan kita tidak boleh berkumpul segala macam. Kira-kira ada tidak Pak dampak-dampak yang dirasakan oleh masyarakat di desa ini Pak dengan adanya pembatasan itu Pak? Kalau dengan dilakukannya pembatasan memang tidak terlalu signifikan dampaknya. Hanya kemungkinan kalau sekedar informasi dari yang seperti biasanya didapatkan sebelum adanya pembatasan, itu sih iya, tapi karena sekarang sudah ada sosial media, ada telepon dan sebagainya, hal itu tidak terasa. Yang dirasakan adalah dampaknya secara nasional. Harga karet menjadi menurun, harga sawit menjadi menurun. Banyak orang yang bekerja di perusahaan, misalnya ada di Somel, ada di perusahaan jasa perbengkelan yang dikelola oleh perusahaan besar, itu dilakukan pembatasan jam kerja dan mereka justru upahnya juga ada yang dipangkas. Inilah yang dirasakan oleh masyarakat. Jadi jam kerjanya dikurangi, orangnya berkumpulnya dikurangi, otomatis mereka produktivitas dan nilai ekonomi untuk mereka juga akan berkurang. Yang sebenarnya harga-harga komoditi kita macam sawit, karet, dan hasil pertanian itu memang termasuk hasil sayuran luar biasa dirasakan oleh masyarakat sini. Jadi jauh menurun lah gitu, tidak bisa mencukupi seperti apa yang mereka harapkan hasil panennya bisa untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk perubahan yang sangat signifikan Pak antara sebelum dan sesudah adanya pandemi ini bagaimana Pak? Melakukan perubahan itu maksudnya? Perubahan yang terjadi di desa ini, misalkan dulu yasinan masih ada, sekarang mungkin tidak ada. Oh begitu, jadi dampaknya ya gitu ya. Dampaknya memang kami dulu setiap minggu melakukan perkumpulan yasinan
sekarang tidak. Jadi semacam tidak ada kegiatan dan sepertinya kegiatan sosial kita tuh tertutupi gitu, terputus. Semacam kalau di desa ini kan ketika ada kegiatan di situ dirasakan kehidupannya gitu loh. Jadi memang perubahan tersebut sangat kami rasakan dan akhirnya komunikasi kami antar tetangga, antar keluarga itu pun menjadi terputus gitu, menjadi berkurang gitu, kurang intens lagi. Informasi pun lambat sampainya. Itulah kira-kira dampak yang kami rasakan tentang pembatasan untuk berkumpul. Di desa ini juga kan Pak banyak anak-anak yang merantau, misal sekolah kerja. Nah bagaimana cara Bapak menangani yang dia pulang kampung gitu Pak? Apakah ada pandangan khusus? Oh, kalau itu memang dari protokol kesehatan kan sudah menyampaikan bahwasanya untuk orang yang dari bepergian, merantau, kuliah dan sebagainya, mereka wajib melapor kepada RT. Setelah RT memberitahukan hal ini kepada bidan desa. Makanya ada yang namanya ODP, orang dalam pengawasan, itu kami lakukan. Pada awalnya di bulan Maret itu sudah ada sekitar 20 orang ODP karena banyak anak pesantren yang dari Jawa dipulangkan, ada anak kuliah yang libur, ada para pekerja yang kebetulan mereka itu pulang kampung karena sudah tidak bekerja lagi di sana. Memang mereka mengurung diri di rumah, taat aturan. Pak RT menyampaikan tolong jangan dulu keluar rumah, kalau misalnya keluar ya pergilah ke kebun saja, kalau misalnya ke kebun tidak dulu bergaul dengan masyarakat selama 2 minggu atau 14 hari. Dan alhamdulillah sebagian warga masyarakat yang memang keluarganya ada yang datang itu mengikuti protokol tersebut. Jadi selama ini belum ada ya Pak laporan-laporan misalkan yang terindikasi yang positif belum ada Pak. Nah, alhamdulillah sampai saat ini di Argosari tidak ada satupun yang terindikasi baik positif rapid tesnya atau di swab belum ada dan mengarah pun belum ada gitu, masih sebatas wajar lah gitu. Dan alhamdulillah semuanya sehat gitu. Kalau kegiatan-kegiatan rutin yang dilakukan Pak misalnya untuk bagaimana mencegah agar COVID-19 seperti kita tahu kan kalau di Selama sekarang sudah ada 1 titik juga Pak sudah dilakukan swab tes di pasar. Nah, bagaimana cara kegiatan rutin untuk mencegah hal itu masuk ke desa kita? Ya kami hanya mengikuti protokol aja. Kami sarankan terus-terusan melalui Pak RT jangan lupa kalau keluar rumah pakai masker, jangan sering melakukan jabat tangan dengan orang yang tidak dikenal. Terus kalau setiap habis bepergian dari manapun cuci tangan, baju ditaruh di luar rumah, langsung direndam dengan air panas dicuci dan sebagainya. Itu kami sampaikan terus. Permasalahan mereka melakukan atau tidak itu sudah terlepas pada pribadi mereka masing-masing. Jangan lupa pakai masker kemanapun pergi keluar dari rumah, itu sudah kami sarankan. Apalagi ke pasar, ke tempat keramaian yang lainnya itu selalu kami sarankan pada seluruhnya baik pelajar maupun orang tua. Untuk terakhir Pak, apa pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat khususnya di desa Argosari? Kepada warga masyarakat desa Argosari, saya harapkan semuanya tidak perlu panik, tidak perlu takut yang berlebihan karena virus ini memang sebenarnya itu mau tidak mau itu akan bersahabat dengan kita, ada di lingkungan kita. Jadi ikuti protokol kesehatan, jangan lupa pakai masker, cuci tangan pakai sabun, terus jangan lupa jaga kesehatannya, minum vitamin, terus jaga kesehatannya dengan pola hidup sehat, tidurnya teratur, tidak terlalu bergadang malam-malam, dan hindari kerumunan orang banyak, serta jangan dulu melakukan perkumpulan-perkumpulan yang memang jika dianggap hal tersebut tidak perlu. Itu saja. Ya. Itulah tadi wawancara saya bersama Bapak Rina, selaku Sekretaris Desa Argosari. Itulah yang paling dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.